Eksekusi puluhan lahan tanah dan rumah di selatan IAIN Kediri, Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu 15 Maret 2023 dilawan dengan khataman Al-Quran. Itulah yang terjadi pada rencana eksekusi terhadap tanah dan rumah Kiai Haji Ikhwan Kurdi, pensiunan guru dan kiai di kampung setempat. Ratusan warga sekitar melakukan khataman Al-Quran di rumah Haji Ikhwan setelah pihaknya mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri atau PN Kota Kediri bahwa tanah dan rumahnya akan dieksekusi pengosongan. Selain lahan dan rumah Haji Ikhwan, ada puluhan rumah yang dijadwalkan dirobohkan. Setelah kalah dalam sengketa lahan antar ahli waris, setidaknya ada sekitar 20 orang ahli waris yang digugat, sehingga ada puluhan rumah yang dirobohkan. Pada eksekusi itu, petugas Pengadilan Negeri Kota Kediri yang dikawal puluhan anggota Polri dan TNI mengerahkan setidaknya 4 alat berat untuk merobohkan bangunan di atas lahan sengketa itu. Haji Ikhwan sendiri ditemui di sela-sela khataman mengatakan dia akan bertahan apapun yang terjadi karena dia merasa benar-benar membeli tanah itu, sudah memiliki sertifikat sejak puluhan tahun lalu, dan semua orang di kampung sekitar sudah mengetahui itu. Kalau dia disuruh pindah, dia minta dibeli tanah itu sesuai dengan harganya. Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 4/2019 NKDR tanggal 15 Juli 2019 yang amar putusannya sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dan para turut tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan para gugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tanah pekarangan persil nomor 20 Kohir nomor 423 DI yang berada di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri seluas kurang lebih 2.597 meter persegi dengan batas sekarang adalah: utara Yayan Stein hak pakai nomor 51 Kota Kediri dan saluran air; timur Yayan Stein hak pakai nomor 52 Kota Kediri; selatan Yayan Stein hak pakai nomor 52 Kota Kediri; barat Jalan Desa Jalan Sunan Ampel adalah milik sah dari para penggugat. Riyadi, salah seorang yang rumahnya ikut dieksekusi, terus menunjukkan sertifikat miliknya sebagai bukti bahwa lahan itu betul-betul milik dia. Sertifikat itu sudah terbit sekitar 13 tahun lalu, namun dia tidak bisa berbuat banyak melihat rumahnya dirobohkan. Riyadi mengaku dia akan melakukan perlawanan hukum atas eksekusi ini. Pak Sinten, Pak, jenengan, Pak? Riyadi Joko Wasono. Riyadi Joko Wasono. Berapa, Pak, luasnya? Dari jenengan 192. 192. Obyeknya mana, Pak? 192. Obyeknya mana? Obyeknya yang mana? Yang ini dirobohkan. Yang dirobohkan. Saya ke Pak Imam Kambali, terus baru Jainal Yati ke Pak Kambali, terus ke saya. Jadi kita orang ketiga aja. 2013. Sementara itu, Fatma, sarjana hukum, penasihat hukum atau PH para tergugat, menjelaskan pihaknya masih akan melakukan perlawanan terhadap eksekusi ini. Dia menilai putusan majelis hakim terkait sengketa ini aneh dan tidak benar. Alasannya, pertama, banyak di antara para tergugat benar-benar sebagai ahli waris. Kedua, sertifikat itu sudah terbit puluhan tahun lalu. Ketiga, di petok C desa jelas sudah ada penjelasan kode DJ bahwa tanah itu telah terjual. Keempat,
sertifikat lama sudah dipecah menjadi banyak sertifikat hak milik. Kalau klien yang di sini ada 21 orang. Iya. 21 orang yang digugat. Sebetulnya kalau kami proses bahwa gugatan tersebut absurd atau kurang pihak, karena sebetulnya kalau ahli waris keseluruhan digugat maka jumlahnya lebih dari 34 orang. Nah, kurang pihak aja itu harusnya jadi koreksi buat pengadilan bahwa gugatan tersebut adalah kabur. Tetapi anehnya sampai tingkat PK menang. Iya. Apa aku berpikir ini ada permainan miliaran? Ya, pasti. Salah satu hakim pemutus PK-nya kan sudah masuk kemarin ke inspeksi. Ya. Salah satu pemutus hukum hakim PA-nya sudah masuk, sudah diperiksa. Tinggal merambat aja ke hakim yang lain. Apa dasar yang dilakukan pihak pengeksekusi ini, Bu, untuk mengeksekusi? Ya, kalau pengeksekusi kan hanya melaksanakan perintah, Pak, sesuai putusan pengadilan. Kalau kami kan masih menyengketakan ini di Komisi Informasi. Kita masih ingin membuka warka sesuai dengan bagaimana laporan dari BPN. Ketika BPN bisa mempertanggungjawabkan informasinya dan betul sertifikat kami sah, selesai, maka kami akan petunkan atas dasar apa? Penipuan. Karena apa? Lurah, camat, BPN menipu kami. Mereka bilang produknya sah, tetapi di belakang ternyata kami digusur. Berarti dasarnya retribusi ya? Pengadilan bilang kami tidak sah memiliki, BPN bilang kami sah memiliki. Berarti BPN menipu kami, termasuk lurahnya dan camatnya.